Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul hajji izzata wajhil 'am وأجزل فيه الفضائل والإنعام وفضل أيامه على سائر الأيام والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث على جميع الأنام وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله تفرد بالكمال والتمام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذي شبهوا بالأنجام فمن تبعه فقد نال سبل التام. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Pertama, mari puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan, bahkan keimanan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Selanjutnya sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, sampai kepada kita semua sebagai umat pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum khatib menyampaikan khutbah, di sini khatib berwasiat khususnya untuk pribadi dan keluarga dan umumnya kepada kaum muslimin jamaah sholat Idul Adha yang hadir pada kesempatan ini. Mari bersama-sama kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, salah satu sejarah penting yang berhubungan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha adalah sejarah tentang ketegaran jiwa Nabi Ismail di saat mendapatkan ujian dari Allah. Ujian tersebut berupa menjadikan dirinya sebagai korban untuk disembelih. Kisah ini akan terus dikenang oleh kita semua dan menjadi pelajaran penting untuk terus tumbuh sebagai manusia yang tegar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Alkisah suatu saat ketika Nabi Ibrahim dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang sudah sangat ia dambakan sejak dahulu. Ternyata Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi
Mimpi tersebut berisi bahwa Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail yang merupakan putranya, putra tersayangnya yang telah ditunggu sejak lama. Suatu ketika beliau bermimpi untuk menyembelih anaknya. Nah, saat itu Nabi Ismail sudah bisa membantu ayahnya dalam setiap pekerjaannya. Ia sudah tumbuh menjadi anak yang bisa bertanggung jawab. Sebagian ada yang mengatakan umur 7 tahun dan ada juga yang mengatakan sudah berumur 13 tahun. Nah, saat umur itu Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Menyikapi mimpi itu Nabi Ibrahim sangat bingung dan gelisah. Ia tidak lantas membenarkan, namun tidak pula mengingkari. Ia merenunginya beberapa kali dan memohon kepada Allah untuk memberi petunjuk yang benar kepadanya. Setelah malam yang sangat membingungkan itu selesai, ternyata malam yang kedua juga datang kepada mimpi Nabi Ibrahim. Begitupun dengan malam ketiga. Nabi Ibrahim selama 3 malam bermimpi bahwa beliau menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail. Setelah mimpinya yang ketiga, barulah Nabi Ibrahim meyakini dan membenarkan bahwa mimpi itu benar-benar nyata dan harus dilaksanakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, kisah ini sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan perkataan Nabi Ibrahim kepada anak semata wayangnya setelah mengalami mimpi berkali-kali datang kepadanya. Dalam Al-Quran diceritakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam Ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Al-ayat, yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Mendengar pernyataan dan pertanyaan dari ayahnya tersebut dengan penuh ketegaran jiwa dan kesabaran, Nabi Ismail yang masih bocah itu menjawab, qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 102. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam salah satu karyanya Tafsir Mafatih Al-Ghaib mengisahkan percakapan keduanya ketika sudah sepakat untuk melakukan penyembelihan. Nabi Ibrahim membawa putranya ke Mina dan membaringkannya. Saat-saat penuh kesedihan itu, Nabi Ismail berkata kepada ayahnya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Sing-singkanlah bajumu agar darahku tidak mengotori. Dan jika nanti ibu melihat bercak darah itu, niscaya ia akan bersedih. Asah dulu pisaumu hingga tajam, dan percepatlah gerakan pisau itu dari leherku, agar terasa lebih ringan bagiku. Karena sungguh kematian itu sangat dahsyat. Dan apabila engkau telah kembali, maka sampaikanlah salam kasihku kepadanya, yaitu ibu dari Nabi Ismail. Dan jika engkau hendak menyerahkan baju ini, lakukanlah, mudah-mudahan bisa lebih memudahkan baginya. Nabi Ibrahim berkata, sungguh sebaik-baik pertolongan itu adalah kamu, wahai anakku, atas perintah Allah.
Kemudian ia menghadap anaknya dengan linangan air mata yang membasahi pipinya. Maka Ismail pun juga menangis. Di saat-saat yang menegangkan itu, Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, telungkupkan dulu wajahku hingga tak terlihat olehmu. Karena bisa saja dengan terlihatnya wajahku, engkau akan selalu merasa iba, yang dengan perasaan tersebut bisa menjadi penghalang bagi kita untuk melaksanakan perintah Allah. Apalagi di depanku terlihat kilatan pisau tajam yang akan membuatku ketakutan." Lantas Nabi Ibrahim melaksanakan semua permohonan dan permintaan putranya itu. Namun ketika pisau itu disembelihkan kepada leher Ismail, pisau yang begitu tajam itu tidak melukainya. Bahkan berkali-kali pisau itu diasahnya hingga sangat tajam, namun tetap saja tidak melukainya. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahul bala'ul mubin. Wa fadainahu bi dzibhin 'adzimin wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian." Quran surat As-Saffat ayat 104 sampai 108. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, itulah kisah ketegaran Nabi Ismail dalam menjalankan perintah dari Allah. Ia lakukan semuanya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, sekalipun nyawa akan menjadi taruhannya. Sungguh semua ini menjadi suri teladan yang sangat mulia bagi kita semua, untuk kita pelajari dan kita ikuti jejak langkahnya dalam membangun jiwa yang tegar dan sabar. Jamaah masyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah Idul Adha perihal belajar dan meneladani ketegaran jiwa Nabi Ismail dalam peristiwa kurban. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, dan kita semua digolongkan sebagai orang-orang yang bisa bersabar dalam menjalani semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati waz zakati was sadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at. Wa taqabbal minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.